Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada sore yang berbahagia ini bisa bertatap muka di ruangan yang indah ini, di ruangan yang sejuk ini, bahkan terasa cukup ini bagi saya. Tapi tidak usah diperkecil. Alhamdulillah kita bisa berjumpa. Ini semua adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita pada sore ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumul qiyamah. Amin. Salam dan salam senantiasa kita hadirkan berjunjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ustaz, Ustazah, para ummi, Abi ada di sini. Jadi Abi sudah ada para umminya. Ayo para Abi. Kemudian Ustaz Ustazah peserta dari daurah pranikah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi. Apa kabar jombloan-jomblowati fisabilillah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Tetap semangat ya, tetap semangat. Saya teringat dulu sekitar 2006 jadi panitia training keluarga Samara. Jadi panitia, pesertanya semuanya sudah pada bawa gantungan, bawa anak. Ketika berbicara kami disuruh keluar. Coba bayangkan, sakit itu luar biasa. Maka ketika itu saya bilang sepengen secepatnya ini. Baik, saya ditugasi sama Umi Erna untuk menyampaikan materi tentang pranikah. Saya lebih tertarik membahas sesuatu itu diawali dengan aspek manfaat. Apa manfaatnya dari kita membicarakan sesuatu? Tadi yang pada saat ini yang akan kita bicarakan adalah pernikahan. Apa manfaat dari menikah? Nah, ini boleh dicatat. Setelah saya baca banyak buku dari tahun 2005 sampai sekarang, bahkan telah menulis beberapa buku di Gramedia sudah tayang, ada 5 judul lebih dan kurang. Maka setidaknya ada sekitar 18 fadilah dari menikah itu sendiri. Yang pertama, menikah itu an-nikahu nasfatin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menikah itu adalah setengah agama. Maka kita yang sudah semangat salat tahajud, ya kan, baca Quran, semangat dengan ibadah-ibadah kita, maka dengan menikah sempurnalah agama kita.
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an-nikahu nasfin, ittaqullah nasfil baqi. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menikah itu setengah agama. Bertakwalah kepada Allah dengan setengahnya yang lain, yaitu dengan ibadah-ibadah kita, termasuk di sana sholat, baca Al-Quran kita, puasa kita, zikir kita, dan selain berbagai macam. Jadi nilainya begitu besar, setengah sendiri. Maka bagi kita yang menunda pernikahan, yang menunda-nunda rencana untuk menikah, maka sebetulnya kita dalam keadaan merugi. Kenapa merugi? Ya jelas merugi. Jelas merugi kita. Karena sebagus-bagusnya amal seorang jombloan, seorang jomblowati, tetap lebih bagus amalnya yang sudah berdua. Iya. Allahu Akbar. Yang sudah berdua sholat tahajud 2 rakaat, yang masih sendiri sholat tahajud berrakaat banyak rakaatnya Ustaz. Iya, tetap lebih bagus ya yang sudah berdua. Nah, di sini kehadiran kita, kehadiran para ustaz-ustazah adalah ini merupakan ikhtiar, dan mudah-mudahan dengan ikhtiar ini Allah semakin mendekatkan dengan hari-hari pernikahan. Amin Allahumma amin. Kita meyakini bahwa setiap manusia itu terlahir tidak pernah menjomblo. Jadi jangan khawatir dengan status sekarang, karena tidak ada manusia yang terlahir dengan status jomblo. Karena Allah sendiri telah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Jadi sesungguhnya aku menciptakanmu itu berpasang-pasangan. Jadi pasangan kita itu sudah ada. Nama Ani, pasangannya Roma. Itu contoh. Jadi sudah ada. Jadi jangan khawatir, pasangan saya kemana ya, pangeran saya kok belum muncul ya. Semuanya akan indah pada waktunya. Sepakat? Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, jikalau besok kiamat akan terjadi dan kita masih ada waktu untuk menikah, maka menikah. Dan ini bagi ustaz-ustaz ini yang mau menunda, bayangkan kalau besok mau kiamat. Kalau besok kiamat sugra atau kiamat kubra, ya kan? Maka jangan lagi ditunda-tunda, karena rugi kita. Jadi jangan pernah menunda pernikahan. Ataupun kalau besok mau kiamat, kita masih ada waktu untuk menikah dan kita diberi kemampuan, maka menikahlah. Saking besarnya keutamaan dari menikah itu sendiri, menyempurnakan agama. Kemudian yang kedua adalah setiap detik dari waktu yang kita jalani dalam pernikahan itu adalah ibadah. Detik-detik ibadah, pahala. Dalam 1 jam ada 3.600 detik. Kalau satu detik itu pahalanya 1, berarti ada 3.600 pahala. Dalam sehari 3.600 kali 24. Masya Allah, banyak sekali pahala, luar biasa. Itu baru sehari. Bagi kami yang udah menikah ini udah belasan tahun, ada yang 20 tahun, ya kan? Para ibu kita itu mungkin udah ada yang 25 tahun, bayangkan pahala. 25 tahun kali 12 kali 30 kali 24 kali 60 kali 60. Masya Allah, pahalanya luar biasa. An-nikah ibadah. Jadi nikah itu ibadah. Ya. Memang para ulama mengkategorikan sebagai sunnah muakkadah. Sunnah menikah itu sunnah Nabi, tapi sunnah yang diutamakan, yang diprioritaskan itu menikah. Nah, di dalam pernikahan susah, senang, senyum, tawa, gembira, menangis,
bahagia, menderita, semuanya bernilai ibadah. Semuanya bernilai pahala. Setiap tetesan keringat bernilai pahala. Setiap tetesan air mata bernilai pahala. Jadi semuanya pahala, 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 pahala. Maka nilainya setengah agama. Banyak sekali itu. Ya, makanya nilainya setengah agama. Belum lagi ketika kau rangkul tanganku, berguguranlah dosa-dosaku. Masya Allah. Pahala. Ditatap pasangan dengan tatapan mesra, berjatuhanlah dosa-dosa yang ada pada mata ini. Nih mata keranjang dosanya banyak. Tatap itu pasangan kita. Maka dosanya itu berjatuhan dan berganti dengan pahala. Masya Allah. Makanya yang sudah menikah itu kan sering-sering menatap pasangannya, senyum-senyum gitu, Abi gitu. Abi makin ganteng ya. Iya. Ini juga ya kan, menggombal pasangan bernilai pahala. Semuanya pahala. Marah ke pasangan pun juga pahala. Kalau pasangan kita itu sudah terdengar azan di masjid, belum juga berangkat dia ke masjid, marah kita, ibu-ibu, Abi berangkat ke masjid. Itu kan agak marah ya, tensinya akan naik dikit ya. Itu juga bernilai pahala. Jadi banyak sekali ya. Berbohong ke istri berpahala juga nggak Ustaz? Berpahala. Siapa bilang nggak berpahala? Apa contohnya? Masakan mie enak banget, padahal rasanya nano-nano nggak jelas. Berpahala, ya kan? Pahala. Kemudian yang ketiga, menikah itu menjaga agama dan kehormatan diri. Menjaga agama dan kehormatan diri. Nabi di dalam banyak hadisnya itu senantiasa mewanti-wanti kita untuk menjauhkan diri dari zina. Wala taqrabuz zina. Janganlah engkau dekati zina. Zina itu didekati saja itu sudah dilarang, apalagi berbuat zina. Zina itu banyak, mulai dari zina mata, zina telinga, zina lisan, zina tangan, zina kaki, zina hati, dan kesemuanya itu nanti diingkari atau diteruskan oleh farji, oleh kemaluan. Jadi zina itu begitu banyak. Membayangkan sesuatu yang tidak dibolehkan itu juga zina. Jadi zina itu begitu banyak. Maka obat dari zina itu adalah menikah. Satu-satunya obatnya adalah menikah. Menikah, ya, menikah bukan yang lain. Maka tidak ada alasan bagi kita kenapa belum menikah, padahal usia sudah usia matang. Rasulullah menikah usia 25. Itu yang ikhwan. Kalau yang sudah 25 ini jangan ditunda-tunda lagi. Kalau masih muda nanti konsultasi kita ya. Kita ketemu sama saya. Kemudian kenapa belum juga menikah? Belum siap Ustaz. Ditengok fisiknya ganteng, wah gitu ya. Kemudian juga sudah berpenghasilan, tapi masih muda-muda. Nah, ini perlu evaluasi diri, muhasabah, ya, perlu muhasabah. Yang kedua, belum pantas Ustaz. Kenapa belum pantas? Kalau ku tengok-tengok akhwat di hari salah Ustaz, hafalannya banyak, bacaan Qurannya bagus, puasa Senin Kamis gitu. Sementara saya Ustaz masih seperti ini, pemuda cingkah. Belum pantas. Nah, ini juga alasan yang tidak dibenarkan. Kemudian belum mapan. Mapan itu relatif sebetulnya. Dulu saya menikah hanya bermodal, salah satu modal ya, itu kasur Palembang. Iya, nggak ada punya rumah, nggak ada, gaji juga belum ada ketika itu, belum ada. Meyakinkan mertua saja salah satu keunggulannya, mampu meyakinkan kedua orang tuanya dengan mantap. Sehingga dia yakin punya menantu macam saya.
Ganteng juga enggak kan? Tapi ditengoknya saya yakin kalau berangkat dia. Wah, kemudian saya masih muda Ustaz, masih muda. Muda itu juga relatif. Ya kan, ada orang udah 40 tahun merasa masih muda. Saya masih muda, Ustaz. Kok belum sholat? Saya kan masih muda, belum tua. Tunggulah, 30 tahun lagi. Kemudian, kenapa belum menikah? Belum mau terikat. Menikah itu ternyata mengikat dirinya, jadi tidak bebas. Seperti orang yang diikat dengan tali gitu, atau orang yang terpenjara. Kalau ada pernikahan membuat seseorang terpenjara atau menjadi penghuni penjara, itu pernikahan yang sangat dikhawatirkan. Itu berbahaya itu pernikahan. Ya. Sehingga apa? Dengan menunda pernikahan, ya adalah namanya seks, pergaulan bebas, LGBT, pacaran. Sekarang ada pula namanya pacaran Islami. Gimana tuh pacaran Islami? Saya juga nggak kenal dulu pacaran Islami itu macam apa ya. Ternyata selidik demi selidik. Assalamualaikum Mufti. Apa kabarnya nih hari ini? Apalagi udah berapa juz nih? Tengah malam WA, ya kan miss call, yuk bangun tahajud. Ternyata begitu yang syar'i itu. Tahajud yuk. Besok Kamis nih, puasa sunnah yuk. Ya Allah ya Rabbi. Pacaran 5 tahun, 10 tahun, lebih lama pula daripada kredit motor. Setelah itu menikah sama orang lain. Lalu ngapain aja selama ini? Merawat calon istri orang. Beliin bedak, beliin lipstik ya, beliin parfum, beliin pakaian segala macam itu dibeliin. Sementara uangnya transferan dari emak. Kan malu-maluin. Jadi yang paling enak itu memang pacaran sesudah pernikahan. Sesudah sah ya pacaran, sesudah halal pacaran, rasa halal pacaran. Siang malam pacaran boleh, ya kan? Makin lama pacaran makin banyak pahalanya. Jadi begitu. Nah, ustaz-ustazah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka nikah adalah perisai bagi agama dan kehormatan diri kita. Nikah, tidak ada yang lain. Kita ini bukan malaikat. Malaikat dia bisa seperti itu, taat sepanjang waktu, dari detik ke detik, tahun demi tahun, dari abad ke abad, dia selalu taat. Karena memang dia nggak punya syahwat, dia nggak punya keinginan. Makanya ketika orang mengatakan malaikat adalah makhluk sempurna, saya mengatakan bukan. Yang sempurna itu manusia. Iya. Karena apa yang tidak dimiliki malaikat dimiliki oleh kita, syahwat. Kita punya syahwat. Syahwat inilah yang akan merusak atau justru akan menjadi wasilah kita menjadi pribadi yang terhormat di sisi Allah SWT. Kemudian yang keempat, pintu kebahagiaan. Ustaz-ustazah boleh buka tafsir Ibnu Katsir, itu menjelaskan tentang doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya hanya mengutip satu bagian saja, waktu kita terbatas. Fid dunya hasanah. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, fid dunya hasanah itu adalah pasangan yang soleh dan solehah. Titik, tidak ada yang lain. Jadi kebahagiaan di dunia itu adalah pasangan yang soleh dan solehah. Ya kan? Iya, soleh dan solehah. Jadi bukan pasangan soleh-soleh atau soleha-soleha, pasangan yang soleh dan soleha. Jadi kalau kita menginginkan kebahagiaan di dunia, di dunia hasanah itu adalah pasangan yang soleh dan soleha. Ada orang kampung ya, dulu saya tengok pagi-pagi makan nasi putih sama terong dibakar, kemudian cabai digiling beberapa butir digiling, makannya enak, tertawa gitu, kemudian bahagia sekali. Saya juga pernah tengok tuh orang makan di restoran mahal,
saling cemberut suami istri itu cemberut gitu. Yang dimakan itu seolah makanannya itu bingung. Ini orang mau makan saya apa enggak sih? Kok cemberut kan gitu. Ya, jadi pintu kebahagiaan menikah itu nikmatnya cuma 1%. 99%-nya lagi nikmat sekali. Coba nikah itu nikmatnya cuma 1%. Sisanya nikmat sekali. Nikmat dalam artian kebahagiaan. Bahagia. Kalau makan berdua dengan pasangan itu enak itu. Walaupun kurang garam tetap aja enak. Kadang juga berbohong enak. Enak banget. Kalau yang masak pasti enak banget. Dalam sebuah kisah yang sangat sahih, Rasulullah telah kembali ke Madinah ketika itu sehabis melakukan perjalanan perang. Setelah 3 hari beliau setelah beberapa hari tidak di rumah, maka Aisyah sudah menunggu penuh dengan kerinduan. Jadi matanya itu berbinar-binar menunggu kedatangan Rasulullah. Maka ketika Rasulullah datang, Assalamualaikum ya Humairah, Waalaikumsalam, maka Rasulullah digandeng tangannya, disuruh duduk. Maka Aisyah bersegera ke belakang mengambil segelas air putih, dikasih gula. Kalau kita mungkin teh teh manis atau kopi, dikasih gula, lalu dihidangkan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, minumlah. Maka diminum oleh Rasulullah sampai habis. Hanya menyisakan sedikit lagi, sedikit. Kalau kita minum itu kan nggak mungkin gula sampai tetesan terakhir ya, masih meninggalkan sedikit gitu. Tapi menurut Aisyah itu sudah habis. Melihat gelas itu udah tinggal sedikit gitu, maka Aisyah tiba-tiba jadi cemberut. Di dalam hatinya sudah berkata-kata gitu. Kemudian gak tahan lagi menahan perasaan. Ya Rasulullah, biasanya engkau selalu menyisahkan untuk saya separuhnya. Sekarang kenapa dihabiskan? Apakah engkau sudah berubah ya Rasulullah? Maka Rasulullah diambilnya gelas tadi, diserahkan dengan lembut ke Aisyah, lalu didekatkan ke mulut Aisyah, coba diminum oleh Aisyah. Baru sampai ini, belum sampai ke tenggorokan, dimuntahkannya. Kasih. Ternyata gula yang dimaksud tadi adalah garam. Saking senangnya, gula pun terlihat garam pun terlihat seolah-olah itu gula. Maka ketika itu Aisyah langsung terdiam, malu, kagum. Ya Rasulullah, tolong maafkan saya. Ini karena saya begitu rindu akan kehadiranmu. Sudah lama saya menunggu engkau kembali ke rumah ini. Nah, coba bayangkan kalau dapat suami macam Takur, diambil gelas itu atau air yang ada di mulutnya itu disemburkan ke istrinya, ya kan? Gelasnya dilempar ke pojok. Tapi Rasulullah walaupun asin tetap diminum, dihabiskannya. Bayangkan. Nah, kisah cinta macam tadi bisa tak didapatkan oleh kita-kita yang belum berkeluarga? Iya. Bisa tak? Dulu. Maka suasana romansa tadi didapatkan tentu setelah kita berdua. Ini kisah ini saya muat pada buku saya yang akan saya selesaikan. Jadi kisah yang sangat bagus sekali. Jadi ikhwah fillah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu pertama kali ke Undip, alhamdulillah dapat beasiswa
Jadi saya tengok di sana itu cobaannya lebih berat ketimbang di kampung kita ini, ya. Karena memang di sana ada banyak orang yang berasal dari berbagai daerah se-Indonesia di sana, kan. Jadi semester 1 saya tertarik pada seorang bidadari. Wah, itu ya. Jadi bila makan teringat dia, bila mau tidur teringat dia. Maka sesegera mungkin saya telepon ibu saya. Lalu saya bilang, ibu, saya mau nikah. Apa katamu? Mau nikah? Iya. Pulang. Jadi penderitaan yang luar biasa ketika itu, ya kan? Pengen nikah karena ingin menyelamatkan agama dan kehormatan. Di Semarang sana itu pusat prostitusi itu dilegalkan, daerah Sunan Kuning namanya. Itu berkumpul banyak para wanita-wanita yang rusak di sana, banyak sekali. Yang merusak banyak mahasiswa, itu banyaknya rusak di sana. Nah, semester 1 mau nikah ditolak. Semester 3 datang lagi, saya bilang lagi, ibu saya mau nikah. Nikah lagi. Semester 5 bilang lagi mau nikah lagi. Semester 7 pulang kampung bilangnya nikah gitu. Saya terbiasa ibu saya mengenai nikah. Training pranikah untuk ibu-ibu. Calon menantu idaman itu macam ini, Bu. Oh, bagaimana macamnya? 1 menutup aurat. Iya, ya. Terus yang kedua, jilbabnya dalam, Bu. Oh iya. Terus yang ketiga, kalau berjalan itu mundur, Bu. Oh gitu, enggak nabrak dinding nanti. Enggak. Kemudian, iya Bu, orangnya bagus, soleh pokoknya lah. Disampaikan narasi positif ke ibu. Terus yang kedua, banyak kawan-kawan, Bu. Kenapa kawan-kawan? Kuliahnya nggak selesai, sibuk pacaran. Saya sih nggak mau pacaran, Bu. Saya mau nikah. Oh gitu. Pacaranku zina loh. Oh zina? Iya. Oh tapi kan sama sekali ya, Bu. Setelah itu kembali ke Semarang, Bu. Saya mau nikah, Bu. Ya tunggu lulus dulu. Iya. Dapat kabar baik kan? Ternyata lampu hijau dari orang tua tadi membuat saya semangat menyelesaikan skripsi. Skripsi selesai sidang hari ini, besok langsung pergi ta'aruf. Allahu Akbar. Sudah punya pekerjaan? Belum punya pekerjaan, hanya mengandalkan beasiswa ketika itu. Dan alhamdulillah setelah wisuda 3 bulan kemudian bisa bersanding di pelaminan menjadi raja dan ratu sehari. Iya. Jadi indah banget itu ya. Indah banget kayaknya. Jadi kebahagiaan. Ini wajah saya ini kan wajah tuanya. Nah salah satu perisainya itu adalah menikah. Badan jadi sehat. Berat badan 60, 63 langsung melesat jadi hampir 100 kilo. Kok bisa seperti itu? Karena sudah ada yang masakin, sudah ada yang diajak ngobrol, sudah ada tempat curhat, ya kan? Sudah ada yang memotivasi. Kalau ada masalah, berbagi masalah. Kemudian keutamaan dari menikah adalah merubah status sosial lebih baik. Kan sering kan kalau kita pulang kampung, udah nikah belum? Mau jawab itu rasanya kok berat gitu. Tahun ini nanya nikah, tahun besok tanya lagi tuh. Kadang nggak sampai setahun nanya lagi, udah nikah belum? Udah punya pasangan belum? Ya kan? Pasti nanya begitu terus tuh. Ketemu sama teman-teman yang sudah menikah, nanya gimana? Udah nikah belum? Undangannya kapan gitu? Bosan kita mendengarnya, ya enggak? Begitu pula itu setelah menikah, nanti pertanyaannya udah punya anak belum? Udah punya anak 1, udah nambah berapa ngomongannya? Begitu masyarakat kita. Nah, dengan menikah
status sosial kita akan naik. Kita akan lebih dihargai, tidak lagi dianggap sebagai anak-anak. Kemudian yang keenam adalah an-nikahu quwwati. Nikah itu kekuatan. Iya. Kalau ada masalah di luar, datanglah ke rumah, temui pasangan. Maka energi kita itu seperti baterai. Kalau baterai itu habis, perlu cas ya. Nah, kita dapat cas dari pasangan kita, casnya. Jadi dengan menikah kita lebih percaya diri menatap masa depan, ya kan? Lebih kokoh prinsip kita dan lebih-lebih yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, ada teman perjuangan. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan ini. Perjuangan suci ya. Jadi teman perjuangan, teman suka duka, teman dalam meraih cita-cita, dalam melakukan berbagai karya dan lain-lain sebagainya. Jadi butuh itu. Nah, jadi pasangan kita, terutama yang ustadz ini, istri itu kan tidak hanya dia itu seorang istri, tapi dia juga bisa menjadi seorang guru bagi kita, sebagai seorang perawat, sebagai seorang dokter, sebagai seorang koki, tukang masak, sebagai seorang akuntan, sebagai seorang alarm ya, yang mengingatkan kita ketika lupa dan segala macam. Bahkan bisa juga pasangan itu sebagai komedian ya, yang menghibur gitu, yang membuat kita tertawa, cekikikan dan segala macam. Kemudian yang kedelapan, solusi kekurangan dan kelemahan diri. Solusi kekurangan dan kelemahan diri. Tidak ada manusia yang sempurna. Nobody is perfect in the world. Tidak ada orang yang sempurna. Kalau kita mencari orang yang sempurna, tempatnya tidak di sini, di surga sana. Karena tidak ada orang yang sempurna, maka dengan menikah kita saling menyempurnakan. Karena tidak ada manusia yang sempurna, dengan menikah kita saling menyempurnakan. Kalau kekuatannya dulunya itu adalah 50, dengan setelah menikah menjadi 100. Kalau dulu masih lelet, masih lambat gitu ya, sekarang bisa lebih kencang, gaspol, segala macam. Kemudian 9, menyehatkan badan dan jiwa. Badan sehat, iya. Di dalam buku saya Harmonis di Dunia Bersama di Surga, saya jelaskan di sana itu, di antaranya adalah fadilah keutamaan berjimat pasangan, ya, suami istri. Itu keutamaannya sangat banyak sekali. Ada sekitar 45 keuntungan atau kebaikan dari kegiatan tadi. Bagi jiwa, kakak saya, dia kecil ditinggal ibunya meninggal melahirkan adiknya. Adiknya itu lahir, habis itu ibunya meninggal. Karena dia tidak punya ibu dan juga ayahnya juga sudah menikah lagi, dia dirawat sama ibu saya dengan segala kekurangan yang ada gitu ya. Nah, dia dari kecil itu memang ada persoalan juga, persoalan dalam kestabilan emosi. Nah, di usianya ya mulai dari 13 tahun dia itu sering bermasalah jiwanya. Sempat diikat dengan tali, diikat, dipasung. Jadi dia buang air semuanya itu di satu tempat itu. Kita bawa berobat kemana-mana, kita kasih obat saraf dan segala macam. Suatu ketika kita lepaskan dulu ya, karena kasihan melihat dia. Kita lepaskan dan dia bertemu dengan seorang pengembala bebek. Nah, ini kisahnya berawal dari sana. Pengembala bebek ini melihat kakak saya ini. Kakak saya ini badannya kuat, ya, kekar.
kamu bantuin saya ya jualan bibit, nanti saya kasih peluang bagi hasil. Nah, dia ikut dia. Terus bapak gembala ini nawarin, kamu mau nikah nggak? Nikah pak? Iya, semacam kayak saya ini loh, ada saya, ada ibu yang masakin. Kamu nggak mau nanti nggak dimasakin sama istrinya? Oh mau, nanti kamu dirawat selama macam. Iya, menikah. Jadi orang yang kurang sehat dari sisi kejiwaan setelah menikah, masya Allah, rumahnya sekarang di Padang Sarai, sudah punya anak 2, sudah bekerja dengan baik, sholatnya juga udah rajin juga ke mushola, bagus. Ternyata menikah adalah obat. Nah, jadi kalau ada orang yang setelah menikah justru bermasalah kejiwaannya, berarti pernikahannya adalah pernikahan beraroma neraka. Orang yang bermasalah setelah menikah itu bisa normal. Ini orang normal tiba-tiba ia bermasalah dari sisi kejiwaan setelah menikah, maka pernikahannya pernikahan yang beraroma neraka. Maka pentingnya di sana ilmu belajar. Jadi menikah itu menyehatkan badan dan jiwa. Jangan over kayak tadi, dari 63 melesat hampir 100. Sudah dan kelewatan sebetulnya. Ini tidak apa-apa. Kemudian obat kegelisahan. Saya kalau masih sendiri tidurnya gelisah. Tidur di hotel cafe, tahu ya cafe hotel. Nah, tidur di hotel yang mewah-mewah itu, isi training itu kalau sendiri bu, itu tidurnya itu gelisah banget. Tapi pernah tidur itu di hostel. Kalau hostel harganya cuma 150 semalam, tapi berdua dengan pasangan, wah tidurnya enak banget gitu. Nah, ini salah satu keutamaan dari berdua. Kalau sendiri ketemu ular sendiri, takutnya itu luar biasa ya. Ya kan, ular, itu kagetnya luar biasa ya kan. Takut, ngeri. Tapi kalau berdua ada ular, itu ular, kita pukul yuk ya. Lebih berani ya kan. Lebih berani. Yang ke-11, alarm produktivitas. Bapak katanya jam 7 ada misi kajian. Iya, ayo berangkat ya. Ada yang ngerti itu, Pak, ya ayo tidur lebih awal, katanya besok mau ngantarin anak kemana, ada cara digital subuh di masjid sana. Jadi ada alarm produktivitas. Papa, iya, katanya dari penerbit 2 minggu lagi naskahnya harus selesai, ayo dong dikebut. Nah, itu alarm. Ada yang jadi yang mengingatkan kita untuk produktif, ya kan? Kemudian yang ke-12, perisai keteraturan dan keterarahan hidup. Dulu sewaktu ngebujang dapat gaji gitu ya, gaji katakanlah 2 juta, nggak tahu aja habis entah kemana gitu. Ya, dibilang jadi daging, jadi darah daging, ya badannya kurusnya gitu aja, itu nambah badan gitu kan. Dibilang beli pakaiannya ya gitu-gitu aja gitu ya kan. Kemudian apa ya, dia tidak naik ya, tidak produktif, tapi uangnya habis kan, habis. Tapi setelah menikah, uangnya tadi ada bekasnya. Apa contohnya? Ini bulan ini beli kulkas, bulan depan beli mesin cuci, ada bekasnya itu. Atau 3 bulan lagi beli spring bag untuk biaya sekolah anak, itu kan ada bekasnya. Ikut kurban yuk, nah, ada bekasnya kan, jadi amal soleh. Kurban, bantu orang, jelas. Tapi ketika sendirian, uang tuh habis tanpa jejak, nggak jelas aja habisnya. Nah, hidup kita lebih teratur dan lebih terarah. Waktu masih bujang, kita seperti baling-baling di atas bukit ya, kemana arah angin kencang, lagi musim batu akik. Para ikhwan, yuk beli batu akik, yuk cincin bagus, beli. Harganya berapa? 1 juta, ya kan? Beli batu akik. Sekarang batu akik 50.000 aja dari beli orang.
ya kan? Kemudian lagi musim apa nih sekarang? Sekarang apa yang tren Ustaz? Yang tren yang bujangan itu juga ikut, ya kan? Tapi setelah menikah, tren apapun itu kita fokus pada visi dan misi keluarga kita. Ayah bunda, ya 5 tahun ke depan kita punya rumah kecilnya. Iya, gimana caranya biar punya rumah tanpa riba? Nabung, gitu. Nabung, semangat menabung. Gimana caranya supaya tabungan kita lebih banyak, cepat banyak? Begini, kita raih keberkahan. Gimana cara berkahnya? Jadi nasi ampera 1 makan berdua. Yang kita nyuapin, ya kan? Nasi ampera habisnya 1 bungkus, kita tetap kenyang berdua. Ya, malah lebih mesra, dapat banyak pahala gitu kan. Bayangkan ketika makan nasi ampera 2, 10.000, makan 1-1, ya kan? Cepet-cepetan makan ini. Udah nggak dapat berkahnya mungkin dapat tapi kurang, kemudian juga nggak hemat. Yang harusnya habis 20.000 cuma habis 10.000, ya kan? Nah, setelah menikah ternyata hemat ustaz-ustazah sekalian. Nah, bayangkan ustaz-ustazah ini Senin Kamis puasa, udah hematnya berapa tuh? Waktu berbuka beli 1 bungkus saja nasi ampera 10.000, makan berdua, ya kan? Nyuapinnya jangan sendiri-sendiri, berkahnya kurang. Tapi gantian. Giliran ayah dulu. Giliran umi. Ya enggak? Hemat 10.000. Nanti mau sahur itu lagi, hemat 10.000 lagi. Ya enggak? Yang biasanya selimunnya 2 waktu bujangan, si bujang selimunnya 1. Ya kan? Nah, yang akhwat selimutnya 1. Sekarang setelah menikah 1 selimut aja deh, yang 1 dijual. Udah berapa hematnya tuh? Hemat banget ya. Nah, 5 tahun dapat rumah tanpa riba. Allah Akbar. Menikah itu indah banget pokoknya. Kemudian yang ke-13, mendongkrak spirit berprestasi. Iya, benar sekali. Ada seorang laki-laki, seorang suami. Kemana-mana itu di dompetnya ada foto istrinya. Ketika ada masalah, ditekan oleh pimpinan di kantor, dia tengok foto istrinya. Tilang polisi, tengok foto istrinya. Terus ditanya teman, kenapa tengok foto istri terus? Karena masalah besar ada pada istri saya. Bukan begitu. Maksudnya adalah ketika ditengok foto istri, kita lebih bersemangat. Ada energi yang mengalir. Ya, ada kekuatan. Kemudian yang ke-14, jalan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Kalau nggak menikah punya keturunan nggak? Nggak punya. Jangan pula contoh si ragil, ya kan? Pamer pula itu di Instagram segala macam. Itu loh. Oh lagi ini, apa namanya itu? Petanda sudah hamil itu. Tespek harganya 5.000 di Pokok Bulan. Udah merah 2 garisnya. Jadi jalan untuk mendapatkan keturunan yang soleh dan soleh. Yang ke-15, aktualisasi diri. Ya, seorang suami, saya akan menjadi suami terbaik untuk istri saya. Seorang istri, saya akan menjadi istri terbaik untuk suami saya. Kemudian yang ke-16, hemat. Iya. Yang ke-17, obat lelah, letih, lesu, loyo, lelet. Yang ke-18, mendewasakan. Nah, ustaz-ustazah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menikah itu di samping indah, di samping nikmat,
di samping berpahala, di samping mendewasakan diri kita, di samping membuat kita lebih produktif dalam berkarya, dalam beramal, menikah itu juga obat hati. Menikah itu juga obat hati. Obat galau menikah. Obat mata ini tidak terkontrol, terkendali bagi yang Ustaz menikah. Itu obatnya menikah. Segeralah, maka mata ini akan terkontrol, terkendali. Maka ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, menikah itu tadi saya awali bahwa menikah itu ibadah. Menikah itu berpahala. Setiap detik itu pahala. Tentunya semua itu akan menjadi pahala kalau kita lakukan karena Allah. Kita lakukan karena Allah. Menikah itu karena Allah. Menikah itu perintah Allah. Menikah itu sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita menikah itu menunaikan tugas kita sebagai hamba Allah, mewariskan pelanjut dari penghuni bumi ini, menghasilkan keturunan yang soleh dan soleha, kemudian akan menjadi uswah dan qudwah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu dari kita. Itu dengan kita menikah. Maka bangunlah visi-visi akhirat. Visi-visi akhirat. Visi-visi akhirat itu sangat ujian dalam pernikahan. Untuk apa menikah? Untuk meraih ridho Allah. Untuk meraih ridho Allah. Karena di dalam pernikahan itu nilainya setengah agama. An-nikah munasfatin, menikah itu setengah agama. Ittaqullah an-nasfil batin. Bertakwalah engkau kepada Allah dengan setengah nilai. Jadi setengah nilai itu sangat besar. Nah, visi misi dari keluarga, visi misi terbaik dari keluarga itu adalah keluarga dakwah. Keluarga dakwah. Kita itu mesti menjadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita menikah mestinya menjadi contoh yang baik bagi yang lain. Kita menikah harus menjadi guru peradaban. Kita menikah untuk menyelamatkan umat generasi dari perzinahan. Itu perlu dibangun ya. Jadi keluarga dakwah bukan keluarga kebanyakan. Kebanyakan sekarang kalau kita temukan menikah, setelah menikah punya anak, bagian dianugerahi anak oleh Allah. Setelah itu apa? Membangun rumah satu, rumah kedua, rumah ketiga, beli kebun, beli sawah, beli ladang, beli laut kalau ada yang jual juga. Ya kan? Beli motor, beli mobil, kemudian kejar jabatan dan segala macam. Bukan itu. Itu semua kan pernah pergi duniawi. Itu keluarga kebanyakan yang dicari apa? Ketenaran di dunia, kemudian kebanggaan di dunia, agar dihormati oleh orang dan segala macam. Tapi kita adalah keluarga dakwah. Tanpa mencari itu, dia akan datang dengan sendiri. Dia akan datang dengan sendiri. Keluarga dakwah itu macam apa? Keluarga yang dibangun atas ridho Allah. Dimulai dari proses yang benar. Mencari pasangan itu diawali dengan cara-cara yang syar'i. Gimana cara yang syar'i? Anti pacaran, tidak kenal yang namanya pacaran. Bagi yang perempuan ini yang mau dipacari, sungguh tengah merendahkan diri. Merendahkan dirinya. Hanya bermodalkan bakso semangkok, kemudian es teh segelas, mau aja diajak nongkrong sana, nongkrong sini, nongkrong sana, nongkrong sini. Habisin waktu kan, naik motor ke sana ke sini, habis itu kembung. Kembung? Ya, melahirkan. Mungkin itu kan merendahkan diri
tapi lewat 3 proses yang syar'i. Proses yang syar'i itu proses yang menyelamatkan kita agar diri kita terjaga, kehormatan kita terjaga, agama kita terjaga. Ya, itu keluarga dakwah. Keluarga dakwah yang di dalamnya Al-Quran dilantunkan, dimuliakan. Anak-anaknya anak-anak yang Qurani, menghafal Quran. Ayah ibunya adalah sosok orang tua yang menjadi panutan dalam hal agama. Ini jadi contoh kita, jadi ikon, jadi tetangga, bagi masyarakat. Ya, itu keluarga dakwah, keluarga di mana jadi contoh bagi yang lain. Nah, sekarang ini masuk nih pada jodoh. Jodoh itu direncanakan atau mengalir saja? Jodoh itu on the planning, on the prepare, atau mengalir saja seperti air sungai? Ayo, yang Ustaz Ikhwan, jodoh itu direncanakan dan dipersiapkan atau mengalir saja? Gimana? Allah Akbar. Ayo, direncanakan atau mengalir saja? Direncanakan. Pertanyaannya sekarang, untuk kapan? Kesini, Ustaz. Ketanya lah ya, kapan? Ini kalau dia mau sekarang bisa mencarikan, Ustaz. Oke, stop banyak. Oke, stop banyak. Ya, sip, kapan? Kalau kapannya, mungkin kalau Allah mudahkan. Jawabannya normatif sekali, kayak politisi. Dapat dopres ya? Dopres, ya baik. Yang ustazahnya, para akhwat nih, jodoh itu Cek. on the planning, on the prepare, atau mengalir saja? Ada yang berani? Direncanakan dan dipersiapkan. Oke. Ada yang berani? Mana? Yang setuju yang direncanakan, yang dipersiapkan, coba angkat tangan. Ya yang mesti ya. Ustazah yang di pojok sana, kita kasih mic-nya. Kapan juga, Ustaz? Oh iya, kapan juga. Ya, silakan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut anak pribadi, start jodoh itu direncanakan dan dipersiapkan. Kalau dia mengalir saja, menurut anak berarti nerima siapa saja datang ke tempat dulu. Kalau anak itu prinsip. Oke. Ada yang lain? Ada? Secepatnya, Ustaz. Jadi, oke. Aja dulu nanti boleh dalam restoran nanti. Silakan, Ustaz. Jadi, alhamdulillah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jodoh itu memang harus direncanakan, on the planning, on the prepare. Saya kalau tahu dulu bahwa menikah itu luar biasa, saya mengajukan proposal ke ibu saya bukan semester 1 kuliah, tapi tamat SMA langsung ajukan nikah. Iya. Dan inilah yang menarik untuk kita bahas. Oh Ustaz, emang nanti anak orang dikasih makan apa Ustaz? Itu kan pertanyaannya. Ya tak? Ini yang ikhwan-ikhwan nih. Nanti anak orang dikasih makan apa Ustaz? Nah, ini yang menjadi persoalan ini. Ini yang menjadi persoalan. Jadi kita sepakat ya, jodoh itu direncanakan dan dipersiapkan. Maka nih yang ustaz-ustaz nih, ini semuanya belum nikah ya? Cari satu ya. Jadi jodoh itu direncanakan. Antum sehabis acara ini tulislah
di kertas ya yang besar itu ditulis, taruh di depan cermin. Anak akan menikah tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah, secepatnya dibuat. Kenapa? Karena bisa jadi setelah itu kiamat. Jangan ditunda-tunda. Ya, jangan ditunda-tunda. Nah, terkendala dengan apa? Dengan ibu, Ustaz, orang tua. Bagaimana dengan orang tua? Besar kemungkinan tidak mengizinkan. Kenapa? Karena adik saya perempuan, dia belum menikah. Sesuai dengan adat istiadat di kampung saya, adik perempuan harus menikah dulu, baru kakak laki-lakinya. Nah, berarti antum sudah terlambat mentarbiah orang tua. Nah, tapi tidak ada kata terlambat dalam kebaikan. Setelah ini diberi pemahaman-pemahaman kepada orang tua, kepada ibu, kepada ayah. Ayah, ibu pengen enggak saya sebagai salah satu asbab Bapak Ibu masuk surga? Oh, pengen. Ternyata Bapak Ibu, kata Ustadz Ali, salah satu caranya adalah saya harus menjadi anak yang soleh. Oh ya, anak yang soleh itu anak yang terjaga dari zina. Iya, sekarang ibu Pak, Masya Allah, begitu banyak godaan. Begitu banyak godaan. Saya khawatir gak kuat iman saya ibu. Oleh karena itu mohon dikasih saya restu. Kasih penjelasan ya. Jadi jodoh itu direncanakan dan dipersiapkan. Bagaimana mempersiapkan jodoh? Bagaimana mempersiapkan jodoh? Tadi satu konsep yang sudah kita pahami bahwa jodoh itu sudah ada. Yang menjadi persoalan adalah kapan datangnya dan seberapa kuat kalian bersabar menunggu kedatangan pangeran. Pangeran hati. Kalau di dalam cerita Cinderella, pangeran kodok. Tidak mau ya dipanggil pangeran kodok, tersinggung. Pangeran kodok pula jadi bilang pangeran hati. Bagaimana mempersiapkannya? Jodoh sama dengan persiapan. Tuh. Di dalam Al-Quran kita tengok surat An-Nur ayat 26 dan segala macam itu lengkap itu. Laki-laki yang baik untuk wanita, perempuan yang baik. Perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang berzina untuk perempuan yang juga mencinta atau menyukai zina. Maka cara mempersiapkan diri itu satu adalah mensoleh atau mensolehahkan diri kita. Itu cara yang pertama. Kalau kita masih kurang dalam hal, contoh ini dalam hal amal ibadah, sehari kita belum teratur baca Quran, maka mulai dari sekarang baca Qurannya ya ditingkatkan. Kalau bisa one day, bagus, ditingkatkan. Kemudian yang kedua apa lagi? Puasa sunnah. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Yang ketiga adalah sholat malamnya diperkuat. Sunan Bonang, ini rahasianya. Sunan Bonang mengajarkan dalam sebuah tembangnya itu yang berjudul Tombo Arti. Ada yang dari Jawa dari sini. Ana lama di Jawa. Tombo Arti iku limo perkarane, tapi bisa ngoco Quran lan manane. Kaping pindho salat muni lakono, kaping telu kang soleh kumpulono, kaping papat kudu taning kaluwe, kaping limo zikir wangi ingkang suwe. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Jadi rajin baca Quran. Yang paling ini diambil dari hadis Nabi Sahihul Bukhari.
Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Jadi rajin sholat malam. Tidak perlu pakai bedak yang tebal, juga tidak perlu harus pakai yang mahal-mahal, gamisnya tidak perlu. Kencangkan sholat malamnya. Ketuk pintu langit lewat sholat malam. Mohon sama Allah sampai menangis. Kalau belum menangis itu parameternya masih di bawah standar itu. Standarnya harus menangis, minta sama Allah. Kalau Nabi Ibrahim beliau menangis selama 86 hari, minta anak yang soleh sampai basah ini jenggot beliau menangis. Nabi loh minta anak yang soleh sampai basah jenggotnya, sampai basah jubahnya, menangis di tengah malam minta anak yang soleh selama 86 tahun. Maka antum sudah menangis berapa bulan untuk menanti kedatangan pangeran hati. Allahu Akbar. Sudah berapa bulan nangis? Ayo ngaku. Jangankan sebulan Ustaz, seminggu aja belum pernah saya nangis. Sehabis dari daurah ini, maka minta sama Allah, ketuk pintu langit. Kamu Robi, nanti itu kenakit, mintanya setelah menangis lah, lama kepada Allah minta, baru ulurkan ini proposal saya Ustazah. Minta sama Allah dulu, ya kan? Nanti datang kekuatan dari Allah. Proposal antum itu bercahaya saja dilihat sama Robi, bercahaya nih, ditengok sama calon. Ya Ustaz, kok bercahaya nih Ustaz? Iya bercahaya. Oh ini lampunya yang terang. Laki-laki itu berhak memilih. Yang akhwat punya hak menolak. Antum paham? Paham. Jadi kalau antum ditolak, jangan putus asa. Siap. Diajukan. Saya Afwan Ustaz, nampaknya saya nggak cocok sama ikhwan ini. Lemaknya terlalu banyak. Terus proposalnya ditarik. Loh kok ditarik? Itu masih banyak loh. Hampir urutan ke-1000 masih ada ini. Oh iya Ustaz. Iya. Tapi aku maunya yang itu Ustaz. Nah kalau yang itu antum harus rajin fitness, banyak puasa sunnah, Senin Kamis, kurangi makan rendang. Oh begitu ya Ustaz. Ya. Baru sekali ditolak sudah putus asa. Iya kan? Baru sekali ditolak. Nah seorang ikhwan itu kalau mau ditolak sekarang datang lagi ke Ustaz. Ustaz, saya sudah fitness yang rajin, badan saya sudah normal. Ya kan berat badan saya sekarang sudah 60-an. Saya mau akhwat yang itu lagi Ustaz. Oh ya, dia kita lagi. Terus Afwan Ustaz, saya tahu saya ikhwannya rajin tidur pagi Ustaz. Belum bisa, saya belum siap punya suami yang suka tidur habis subuh. Oh. Gimana? Ustaz, gimana Ustaz? Proposal antum ini belum runtuh. Ditarik proposalnya. Loh kok ditarik? Masih ada loh 998 lagi. Jadi jangan putus asa. Kalau memang suka ya kejar terus. Minta sama Allah, ya Allah saya minta dia, saya minta dia, saya minta dia. Dengan cara yang benar, ya kan? Dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Ya. Kemudian terkadang kita itu selalu menetapkan standar yang tinggi. Ustaz, iya, saya pengen Ustaz, iya, akhwat satu hidungnya mancung, kedua kulitnya
sawo matang. Oke, sawo matang macam apa ya? Yang ketiga Ustaz, ya. Yang ketiga tidak gemuk dan tidak kurus. Macam apa ya? Yang keempat harus orang Padang. Oke, boleh orang Padang sini. Yang kelima Ustaz, pintar masak. Oke. Yang keenam Ustaz, sukunya ini. Yang ketujuh Ustaz, bla 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 bla. Kalau antum nyari istri macam ini, nanti untuk saya saja. Saya aja nggak pernah request. Kalau mau nyari yang sempurna, di surga. Menikah itu ibadah. Yang dicari itu ridho Allah. Selamatkan agama dan kehormatan diri kita dengan menikah. Jadikan kita pribadi yang produktif, jadi pribadi yang kontributif, jadi pribadi yang prestatif dengan berdua. Beban hidup itu kalau ditanggung sendiri itu berat. Tapi kalau ditanggung berdua ringan. Jangan pula macam Nilea lagi di mana? Lagi di Jakarta. Aku rindu. Jangan rindu. Berat, biar aku saja. Pret. Saya lebih dari itu juga bisa. Istri yang marah aja bisa tersenyum. Jadi ikhwafillah sekalian yang dirahmati Allah SWT, tidak perlu kita menerapkan atau menetapkan standar tinggi. Yang penting itu adalah satu, agamanya bagus. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi, apa kata Nabi? Nikahilah wanita itu karena hartanya, kecantikannya, keturunannya. Fazfaqta bidzati din taribat yadakan. Tapi pilihlah agamanya yang bagus. Agama yang bagus taribat yadakan, maka engkau akan beruntung. Engkau akan beruntung. Jadi agama dulu. Kata Buya Hamka, agama itu 1. Kecantikan itu 0. Harta, kekayaan itu 0. Keturunan itu 0. Ketika agama ada pada dirinya 1, dia juga cantik, tambah 0 lagi 10. Dia juga kaya, tambah 0 lagi 100. Dia keturunan sultan, tambah 0 lagi 1000. Dapat semuanya. Tapi kalau agamanya tidak ada, agamanya rusak, cantik ya, kaya ya, keturunan sultan ya, maka 0, 0, 0. Ada. Tidak ada. Rugi kita. Menikah itu banyak yang membayangkan nikah itu seperti drama Korea. Saya katakan, iya benar. Drama Korea saja nggak mesti semuanya penuh dengan senyuman, tapi selalu ada tangis, air mata, pertengkaran, ya enggak? Jujur saya pernah menonton drama Korea 18 set. 18 itu dia satu judul, tapi 18 itu side itu 18. Habis hari saya hampir 2 hari Bu. Karena ke seorang ustaz, kalau dia nggak pernah nyoba nonton drama Korea, dia nggak bisa membedah drama Korea itu macam apa. Saya tonton. Plusnya drama Korea apa? Romantisme. Romantisnya yang dia jual. Kalau romantis macam itu, insya Allah para ustaz ini lebih handal. Lebih handal. Saya mengajarkan romantis yang murah meriah macam apa Ustaz? Tunggu tanggal 15. Akan datang nanti bulan purnama. Maka di saat itu bentangkanlah tikar. Ajaklah kekasihmu berdua. Bawa camilan yang banyak. Juga bawa minuman. Maka duduklah berdua atau tidur. Suruh pasangan duduk, kita tidur di pahanya, ya kan? Maka tataplah rembulan. Duhai kekasih. Tidakkah engkau tatap itu rembulan? Indahnya rembulan, tak seindah wajahmu.
Apa kata istri? Pandai betul habis sekarang ini. Ya iyalah. Kalau tidak pandai gak ketangkap kan. Saya dulu pernah nanya ke istrinya benaran. Dulu kenapa mau dulu saya lamar? Persoalannya sejak bertemu pertama kali dengan Nabi itu kayaknya saya kena pelet deh. Duh kok bisa? Iya, mau makan kok yang ingat kok. Kok yang ingat kok si Ikhwan itu gitu. Mau tidur kok ingat dia lagi. Besok ingat dia lagi. Besok ingat dia lagi. Pesonanya luar biasa. Saya aja bisa kayak gitu, apalagi ustaz-ustaz ini ganteng-ganteng, tampan-tampan dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, bapak, iya, saya namanya Ruma. Saya ingin meminang anak ibu. Ibu, saya memang tidak punya harta, tidak punya emas permata yang menggunung, tapi saya punya cinta yang melebihi tingginya gunung. Nanti anak saya dikasih makan apa? Tenanglah ibu, insya Allah pasti saya kasih nasi. Jadi itu ya. Jadi jangan menetapkan standar yang tinggi. Kalau agamanya bagus, akhlaknya bagus, ya itu yang wajib itu. Yang lainnya sunnah saja. Atau mungkin boleh juga mubah. Ya. Agamanya bagus, akhlaknya bagus. Oke. Kalau dia tampan Ustaz, alhamdulillah, bonus. Kalau dia sudah mapan Ustaz, alhamdulillah, bonus yang kedua. Jadi gimana kami mau yakin Ustaz sama ikhwan itu? Iya, dia aja hidup masih dari transferan ibu bapaknya. Belum tahu dari mana. Udah penelitian berapa bulan. Yang penting adalah kalau laki-laki itu kan ditanya taruh seberapa besar komitmennya, ya kan? Kalau dia punya komitmen besar, kalau dia sudah tertarbiyah, setidaknya 3 tahun lah tertarbiyah, insya Allah itu bisa dipegang. Jadi jangan takut ya. Kambing aja kalau punya anak, tidak pernah khawatir akan stok rumput. Apalagi yang laki-laki nih gagah-gagah ini. Ya kan? Kambing kalau punya anak pernah khawatir enggak? Stres dulu dia. Nanti mau makan apa ya? Mau makan apa besok mah? Atau mau makan apa besok? Mau melamar anak orang? Tidak khawatir. Oke? Nah, menetapkan standar yang tinggi atas calon pasangan sementara kita tidak pernah memuhasabahi diri kita. Kita itu sebetulnya sudah siap apa belum? Persiapannya sudah sampai mana? Kita sendiri itu macam apa? Ibadah kita udah bagus apa belum? Ya kan? Kualitas diri kita ini. Itu makanya kita perlu berkaca dulu ke dalam sebelum kita menilai orang lain. Jadi itu ya. Kemudian yang ikhwan, saya banyak meneliti di awal-awal pernikahannya begitu bahagia, prosesnya pacaran. Kenapa pacaran? Biar kenal ustadz satu sama lain. Kalau sudah menikah, ya tinggal melanjutkan aja lagi, lebih produktif. Dengan alasannya begitu. Saya kira kalau sudah kenal bosan, justru mengenal pasangan itu lebih dalam setelah ijab dan qabul. Jadi selalu aja ada rasa penasaran, gitu kan, keingintahuan, kemudian menjadi bahan untuk memperbaiki. Nah, yang laki-laki, kalian itu mencari wanita mau dinikahi, itu bukan hanya sebatas istri, tapi dia juga sebagai seorang ibu. Jadi jangan macam-macam.
perannya dua. Yang akhwat mau nyari suami, ya kan? Suami itu di samping dia sebagai suami, dia juga sebagai seorang kasih. Layak gak dia nanti jadi seorang ayah? Ya, mungkin itu sebagai pengantar dari saya.